ya. Sudah kita jelaskan bagaimana pengkhianatan Quraisy yang bekerja sama dengan Banu Bakar sehingga membunuh sebagian dari Khuza'ah, sekitar ada 20 orang, yang Khuza'ah merupakan sekutu dari kaum muslimin dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Akhirnya kabilah Khuza'ah melaporkan kepada Nabi SAW, dan akhirnya Nabi SAW mempersiapkan pasukan untuk menyerang kota Mekah, sebagaimana pada pekan lalu telah kita bahas. Baik, maka Rasulullah SAW pun keluar bersama para sahabatnya menuju ke Mekah, dan Rasulullah SAW bersama sekitar 10.000 pasukan dari kaum muslimin. Ya, tidak seorang pun dari Muhajirin Ansar yang ketinggalan, semuanya ikut. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan, ya, sehingga para sahabat ketika keluar ingin menyerang, menaklukkan kota Mekah, mereka dalam kondisi berpuasa. Beliau keluar di sekitar tanggal 10 Ramadan, keluar dari kota Madinah dan sampai di kota Mekah tanggal 19 Ramadan. Dan Rasulullah SAW ketika keluar beliau menugaskan Aba Ruhm, ya, Kulthum bin Husain Al-Ghifari sebagai hakim di antara kalau ada yang terjadi di kota Madinah. Adapun beliau juga menugaskan Ibnu Ummi Maktum untuk memimpin salat sebagai pengganti beliau selama beliau bersafar untuk menaklukkan kota Mekah. Maka keluarlah Rasulullah SAW dengan pasukan yang begitu banyak. Dan ini di antara faedah yang diingatkan oleh para ulama tentang peristiwa Al-Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW berangkat untuk melakukan umrah, kemudian dicegah oleh kaum musyrikin, ketika itu Rasulullah SAW hanya keluar sekitar 1.500 sahabat. Kemudian mereka dicegah, akhirnya mereka pun melakukan perjanjian Hudaybiyah. Itu sekitar tahun 6 Hijriah. Artinya jumlah kaum muslim masih sedikit. Taruhlah dengan yang ada di kota Madinah mungkin 2.000, 3.000 yang berangkat bersama Nabi 1.500 orang. Itu tidak banyak kaum muslimin. Kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai selama sekitar 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Dan ternyata pada tahun 8 Hijriah, itu 2 tahun berikutnya, karena perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 dan ini terjadi pada tahun ke-8. 2 tahun kemudian atau kurang daripada itu, ternyata jumlah kaum muslimin menjadi sangat banyak sampai menjadi 10.000 pasukan. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah dalam kondisi damai itu lebih efektif daripada dalam kondisi terjadi peperangan atau kondisi tidak stabil keamanan, ya. Lihatlah bagaimana dalam kondisi perjanjian Hudaybiyah Islam berkembang dengan begitu cepat. Yang Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah sampai tahun 6 Hijriah, yaitu 19 tahun, jumlah kaum muslim cuma 3.000-an. Namun ketika terjadi perjanjian damai, tambah sekitar 7.000 dalam waktu yang singkat, hampir sekitar 2 tahun saja, ya. Sementara selama 19 tahun cuma sekitar 3.000, kemudian 2 tahun bertambah menjadi 10.000, jadi sekitar pertambahan 7.000. Ini jumlah yang sangat besar ketika itu. Ini semakin menguatkan kita bahwasanya keamanan, ketentraman itu sangat diperlukan dalam dakwah. Karena kalau dalam kondisi tentram, tenang, stabil, maka orang akan mudah mencerna tentang Islam, apa yang disampaikan oleh para dai, terutama tentang Islam. Baik, ketika dalam perjalanan Rasulullah SAW melewati Al-Abwa atau Waddan. Ada suatu tempat yang Al-Abwa. Al-Abwa situlah tempat wafatnya ibunda Rasulullah SAW, Aminah bintu Wahab. Maka Rasulullah SAW pun menziarahi kuburan ibundanya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan pada musnadnya dan Ibn Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih berdasarkan kriteria Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Buraidah ibn al-Husayb. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazala bina. Ya, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas kami mampir. Wa nahnu ma'ahu qaribun min alfi raqib. Ketika itu jumlah kami sekitar 1.000 penunggang tunggangan, entah onta, entah kuda, entah himar. Fa shalla rak'atain, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Thumma aqbala alaina biwajhihi wa aynanu tadrifan. Kemudian Rasulullah SAW setelah salat dia balik menghadap kami sementara kedua matanya mengalirkan air mata. Wa qama ilaihi Umar bin Khattab. Kemudian Umar pun berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Yaqul, ma laka ya Rasulullah?" Ada apa gerangan dengan Anda wahai Rasulullah? Kenapa Anda menangis? Maka Rasulullah SAW berkata, "Inni sa'altu Rabbi fil istighfaril ummi." Aku meminta kepada Rabbku untuk memohon ampunan bagi ibuku. Falam ya'dhan li, tapi ibuku tidak mengizinkan aku.
Fadama'at aynaya rahmatan laha minan nar. Maka aku pun, kedua mataku pun menangis karena kasihan dia terkena api neraka jahanam. Ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dengan sanad yang sahih dari sahabat Buraid bin Husayb. Dan telah datang juga riwayat dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Jadi diriwayatkan dari dua sahabat, dari Abu Hurairah dan juga dari Buraid bin Husayb. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, ulama besar di mazhab Syafi'i yang dikatakan sebagai muhaqqiqul madhab, yang pakar tentang fikih Syafi'i, yang memiliki kitab Majmu' Syarhul Muhadzab dan juga kitab-kitab yang seperti Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa fi hadzal hadis, hadis ini menunjukkan jawazu ziyaratil musyrikin fil hayati wa kuburihim ba'dal wafat. Bolehnya menziarahi orang-orang musyrik ketika mereka masih hidup atau menziarahi kuburan mereka orang-orang musyrikin setelah mereka meninggal. Li'annahu idza jazat ziyaratuhum ba'dal wafat, karena jika boleh menziarahi orang-orang musyrikin setelah wafatnya, fil hayati aula, maka menziarahi mereka ketika masih hidup lebih utama. Wa fihi nahyu anil istighfari lil kuffar. Dan hadis ini menunjukkan larangan untuk mohon ampunan bagi orang-orang kafir. Ini perkataan Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau berdalil dengan kisah ini bahwasanya boleh menziarahi kuburan orang musyrikin karena beliau menganggap ibunya Nabi SAW musyrik ya. Kemudian beliau berkata lagi, larangan untuk memohon ampunan bagi orang kafir karena menurut beliau ibunda Nabi SAW kafir ya. Dan ini permasalahan orang tua Nabi SAW dijadikan bahan oleh sebagian orang untuk memprovokasi terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Ya, sebenarnya sebagian mereka saya mau katakan entah tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti atau sengaja untuk memprovokasi, karena yang berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi SAW meninggal dalam kondisi kafir, puluhan ulama dari 4 mazhab, dan saya sudah punya tulisan khusus yang saya masukkan dalam buku dengan judul Ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Saya kumpulkan ulama dari terdahulu ya, dari mutaqaddimin ya, dari 4 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi ya, yang menyatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi musyrikin. Demikian juga ahlu tafsir. Saya kumpulkan perkataan para ahli tafsir yang jumlahnya puluhan, tak 4 saya lupa 40 atau puluhan, banyak sekali. Sementara yang mengatakan kedua orang tua Nabi di surga hanya segelintir kecil dibandingkan dengan jumlah para ulama yang menyatakan mereka meninggal dalam kondisi musyrik. Di antara ulama tersebut ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi rahimahullah. Saya rasa semua orang ustadz di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i tentu kenal siapa Imam Nawawi. Kemudian juga yang di antaranya adalah Ibnu Katsir ya. Saya rasa semua orang ustaz-ustaz di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i kenal siapa Ibnu Katsir dengan tafsirnya. Di antaranya Az-Zahabi. Saya rasa semua ustaz di Indonesia juga kenal siapa itu Az-Zahabi, ahli sejarahnya yang ahli sejarah umat Islam yang bermadzhab Syafi'i, ahli hadis ya. Kemudian di antaranya juga misalnya Al-Baihaqi. Siapa yang tidak tahu tentang Al-Baihaqi, ulama hadis ya, yang telah berkhidmat kepada mazhab Syafi'i. Belum lagi ulama-ulama yang lain ya. Sehingga kalau kita bilang ada khilaf masalah ini, kita bilang ya ada. Tapi kalau kita bicara tentang mutaqaddimin, rata-rata ulama terdahulu menyatakan orang tua Nabi meninggal dalam kondisi musyrik. Datang ulama belakangan yang mengatakan tidak, bahwasanya mereka masuk surga, mereka meninggal kondisi Islam. Taruhlah ini masalah khilaf ya. Tapi kan jumhur, kebanyakan ulama nyatakan sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya. Nawawi rahimahullah dan yang lainnya. Kemudian datang seorang provokator, entah jahil ya, entah pura-pura tidak tahu, entah maksudnya apa, kemudian menganggap seakan-akan ini permasalahan yang besar. Barang siapa yang mengatakan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi kafir berarti benci kepada Nabi lah, tidak beradab lah, bermacam-macam. Ya, kita bilang, terus ini ulama, puluhan ulama ini mereka tidak beradab ya. Puluhan ulama ini apakah mereka jahil seluruhnya? Ataukah mereka benci dengan Nabi Muhammad SAW? Ataukah mereka memusuhi Ahlul Bait Nabi SAW? Puluhan. Ya. Tapi demikian, ketika sebagian dai mengetahui kejahilan masyarakat, dimanfaatkan dengan metode perasaan, ya, sehingga akhirnya memprovokasi masyarakat untuk
mencela sebagian ulama atau sebagian dai-dai yang lain dengan provokasi ya. Cuma semoga kawan-kawan tidak terpancing dengan yang hal-hal seperti ini. Ya mau diapain, masyarakat tidak mengerti, masyarakat belum paham. Tugas kita menjelaskan. Sebenarnya permasalahan khilafiyah kita pun tidak membahas, kecuali kalau lewat kita bahas. Tapi ketika ada sebagian provokator-provokator yang mengangkat masalah-masalah ini seakan-akan membuat kebencian ya di antara kaum muslimin. Permasalahan ini khilaf ulama, bahkan jumhur ulama mayoritas ya. Bahkan saya tulis dalam tulisan saya tersebut bagaimana perkataan Ar-Razi bahwasanya ini adalah yang mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi Islam, di antaranya orang Syiah ya. Saya nukil semua. Ini bukan saya omong kosong, nukilannya ada semua. Insyaallah ini akan pembahasan khusus pada waktunya ketika saya bahas masalah hal ini ya. Tapi maksud saya cuma menyedihkan ketika sebagian dai yang tidak amanah kemudian memprovokasi masyarakat ya, memprovokasi masyarakat untuk menimbulkan kebencian, seakan-akan seorang dai yang mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi musyrik berarti sesat, benci kepada Nabi, benci kepada Ahlul Bait ya, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Makanya aneh kita bilang, lihat Imam Nawawi punya menulis banyak tentang sirah. Ibnu Katsir menulis banyak tentang sirah ya. Kemudian banyak Az-Zahabi menulis banyak tentang sirah. Ya. Mereka semua mengatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi musyrikin. Ya. Sementara ini orang-orang yang kemudian mengatakan orang tua Nabi mungkin di surga, yang ada dai provokator, entah mereka pernah bahas sirah atau tidak, saya enggak tahu. Apakah mereka punya tulisan tentang sirah, wallahu alam. Apakah mereka punya majelis hadis, wallahu alam, bisawab orang ini. Tapi kalau mereka provokasi, masya Allah luar biasa. Saya harap kawan-kawan yang dalam tanda kutip dizolimi oleh mereka bersabar ya, karena masyarakat memang tidak mengerti, ketidaktahuan masyarakat dimanfaatkan untuk mudah diprovokasi. Allahul musta'an. Baik, kita lanjutkan. Ini hanya intermezzo ya. Saya ingin mengingatkan ya, agar kawan-kawan yang sudah mengenal sunnah sabar dan mengerti, jangan terprovokasi karena ada orang-orang jahil yang ingin mengadu domba di antara kaum muslimin.